Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Alisa Fitri dengan NIM 4245021. Saya mahasiswa IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang dengan prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan membuat tugas video UTS dari mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Dr. Saripudin MPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Islam di Kamboja. Yaitu yang pertama ada awal masuknya Islam ke Kamboja, yaitu Islam masuk ke Kamboja sekitar abad ke-12 hingga abad ke-13 Masehi melalui pedagang Arab, pedagang India, dan juga melalui kerajaan Kampa. Melalui pedagang Arab ini, mereka paling awal menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Mereka datang melalui jalur Samudra Hindia. Mereka membawa rempah-rempah, kain, dan juga logam. Dan juga selama berdagang, mereka menyebarkan Islam secara damai, mengenalkan nilai kejujuran, kedamaian, dan juga nilai keadilan. Dan juga ada melalui pedagang India, yaitu mereka berdagang pada abad ke-13 Masehi. Mereka juga dikenal sebagai pedagang aktif di pelabuhan Asia Tenggara seperti Malaka, Patani, dan juga Kamboja. Nah, selain berdagang, mereka juga menikah ke penduduk-penduduk setempat sehingga mereka menyebarkan Islam secara kekeluargaan dan juga sosial. Dan juga ada melalui kerajaan Kampa, yaitu wilayah Kampa ini wilayah yang paling dulu mengenal Islam melalui perdagangan Arab dan juga perdagangan India tadi. Setelah keruntuhan kerajaan Kampa oleh Vietnam pada abad ke-15, banyak kerajaan Kampa mengungsi ke Kamboja, dan juga mereka sambil menyebarkan Islam ke wilayah tempat pengungsian mereka. Yaitu ada penyebaran Islam. Yang pertama ada perdagangan, yaitu melalui perdagangan Arab dan juga India tadi. Mereka menyebarkan Islam sambil berdagang. Dan juga yang kedua ada perkawinan. Mereka menyebarkan Islam, menikah dengan penduduk setempat sehingga mereka menyebarkan Islam secara kekeluargaan dan juga secara sosial. Dan juga ada dakwah, yaitu ulama dan tokoh-tokoh Islam menyebarkan Islam dengan mengajak secara damai melalui dakwah. Dan juga ada pengaruh kerajaan Kampa. Kerajaan Kampa yang kini menjadi bagian dari Vietnam Tengah merupakan pusat Islam paling awal di kawasan Indochina. Islam masuk ke Kamboja melalui perdagangan Arab, India, dan juga pada abad ke-10 Masehi, lalu menyebar luas ke kawasan bangsawan Kampa. Nah, dari sinilah dan Islam kemudian menyebar ke Kamboja dan juga wilayah sekitarnya, terutama pada keruntuhan kerajaan Kampa, dan mereka mengungsi sekaligus menyebarkan Islam ke wilayah tempat pengungsian mereka. Dan juga ada komunitas muslim di Kamboja, yaitu yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada Kem Islam, yaitu keturunan bangsa Kampa yang memeluk Islam terlebih dahulu sejak abad ke-10 Masehi, yang menjadi kelompok muslim terbesar di Kamboja. Dan juga ada Khmer Islam, yaitu berasal dari penduduk asli Kamboja, yaitu suku Khmer. Kemudian mereka memeluk Islam melalui dakwah dan juga mereka bergaul dengan kaum Kem Islam. Kemudian ada perkembangan Islam pada masa kesultanan dan kolonial, yaitu pada masa Kesultanan Melayu dan Patani, wilayah Melayu menjadi pusat pelajaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Banyak juga ulama Kampa dan juga Kamboja dan Vietnam datang ke Patani, Aceh, dan juga Kelantan untuk memperdalam ilmu agama. Setelah mereka kembali ke negerinya, barulah mereka menyebarkan kembali ajaran-ajaran tersebut. Dan juga mereka berperan penting dalam menyebarkan Islam di komunitas sehingga mereka mempunyai hubungan antara Islam dan juga Melayu. Nah, melalui hubungan pendidikan, perdagangan, dan juga perkawinan, masyarakat Kem di Kamboja mulai mengikuti praktik-praktik agama ala Melayu seperti fikih, adat, dan juga budaya Islam. Nah, akibatnya Islam di Kamboja menjadi corak yang mirip dengan tradisi Islam dan kawasan Melayu. Dan ada masa kelam rezim Khmer Merah tahun 1975 sampai 1979, yaitu pada masa pemerintahan Pol Pot dan rezim Khmer Merah di Kamboja, umat Islam khususnya Muslim Kem mengalami penindasan yang sangat berat, yaitu yang pertama ada penindasan agama Islam, yaitu mereka dilarang puasa, dilarang sholat. Kedua ada tempat penghancuran ibadah, yaitu Al-Quran dibakar, masjid-masjid juga dihancurkan, dan juga ada kekerasan dan pembunuhan massal, yaitu tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam mereka dibunuh secara massal. Dan juga ada pemaksaan asimilasi, yaitu mereka yang selamat mereka disuruh menikah dengan non-muslim, dan juga mereka diajak makan haram seperti babi, dan juga mereka dipaksa menggantikan nama Islam dengan nama Khmer.
Dan juga ada dampak jangka panjang, yaitu dampaknya seperti hilangnya kebudayaan Islam dan juga rasa trauma pada penduduk-penduduk yang selamat. Kebangkitan kembali setelah runtuhnya Kamar Merah, yaitu pada tahun 1979, yaitu Kamar Merah runtuh akibat interferensi Vietnam, yaitu umat Islam yang sebelumnya tertindas mulai keluar dari sembunyian dan juga kembali menjalankan ibadah secara terbuka. Dan juga ada komunitas Muslim Camp mulai bangkit dengan membangun kembali madrasah dan juga lembaga sosial yang hancur selama kekuasaan Pol Pot. Juga ada peran organisasi dan juga pendidikan Islam modern, yaitu yang pertama adalah Majelis Islam Tinggi di Kamboja, yaitu mereka mewakili umat Islam di pemerintahan dan menjadi jembatan antara komunitas muslim di negara mereka. Dan juga ada pembangunan madrasah dan pusat pendidikan Islam, yaitu mereka membangun sekolah dan juga pelatihan guru, serta mereka menyediakan beasiswa agar penduduk tersebut bisa sekolah di luar negeri. Dan juga ada dukungan lembaga internasional, yaitu mereka seperti lembaga-lembaga yang mendukung berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan dalam Islam dan juga meningkatkan sumber daya muslim di Kamboja. Nah, kondisi Islam di masa kini yaitu umat Islam di Kamboja berjumlah sekitar 500.000 sampai 700.000 jiwa dan mayoritas berasal dari etnis Kem yang memiliki bahasa, budaya, dan juga tradisi Islam yang khas. Umat Islam bebas menjalankan agamanya seperti membangun masjid, madrasah, dan juga lembaga-lembaga keagamaan. Dan juga pemerintah Kamboja mengakui hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan juga puasa. Dan juga ada identitas dan tradisi Islam Kem, yaitu kaum Kem tetap menjaga identitas keislaman serta bahasa khas mereka. Meskipun hidup mereka sebagai minoritas di Kamboja, namun tradisi mereka merupakan perpaduan antara Islam, budaya Melayu, dan juga unsur lokal Khmer yang mencerminkan alkulturasi budaya yang harmonis. Dan juga berbagai upacara Islam seperti Maulid Nabi, pengajian Al-Quran, dan juga Kitana masih dilaksanakan secara meriah di Kamboja. Dan juga mereka menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dan juga keberlangsungan Islam di kalangan masyarakat Kem. Nah, kesimpulannya yaitu Islam di Kamboja berkembang melalui jalur perdagangan dan juga migrasi kaum Kem dari wilayah kerajaan Kampai, yaitu meskipun mereka sempat mengalami masa kelam, terutama pada masa pemerintahan Kamar Merah, Islam tetap mampu bertahan dan juga membangun kembali kehidupan keagamaannya. Nah, saat ini Islam juga menjadi salah satu unsur penting dalam keragaman budaya dan juga keagamaan di Kamboja, dengan pengaruh kuat dan tradisi Kampa dan kebudayaan Melayu yang terus dipertahankan oleh komunitas Muslim Kem. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.